Hari ini Om Teddy akan ajarkan caranya pasang motor Outrunner brushless di gearbox reducer tanpa modifikasi atau merusak gearbox reducer. Jadi bisa dikembalikan ke standar lagi pakai motor brush dengan mudah. Bahan praktek pakai reducer plus transfer case bawaan WPL C34KM. Kelebihannya pakai motor Outrunner adalah torsinya besar, lebih hemat daya, jadi baterai lebih awet, dan harga motornya termasuk murah, hanya kisaran 60-70 ribuan. Walaupun kita tetap perlu beli ESC brushless di harga 160 ribuan saat video ini tayang. Kita buka transfer case-nya. Desain transfer case WPL C34 itu sederhana tapi agak kurang praktis sih menurut saya. Kita perlu lepas gear yang kanan dulu untuk melepas gear yang menempel ke reducer. Karena gearnya ini ada baut kutunya. Setelah kita lepas gearbox reducer dari transfer case, saya sarankan kita pasang isolasi atau lakban di gearbox reducer untuk menyatukan bagian tengah dan ujungnya. Jangan kena bagian belakangnya karena nanti itu akan kita buka. Tujuannya diisolasi adalah untuk memegang bagian tengahnya yang terdapat gear yang cukup bikin pusing kalau sampai berantakan. Kita buka dua baut di gearbox reducer, jangan langsung ditarik. Tapi kita balik dulu sampai posisi motor di atas seperti terlihat di video. Setelah itu kita tarik pelan-pelan motornya. Tujuannya yaitu yang tadi, yaitu biar gearnya tidak berantakan kemana-mana. Kita lepas motor brushnya, kita butuh pinion gear dengan gigi 12 atau 12T. Saya sarankan daripada copot gear 12T bawaan motor brush, lebih baik kita beli saja pinion gear 12T yang baru. Link pembelian nanti ditaruh di deskripsi. Sekarang kita perlu perkecil as motor Outrunner-nya agar bisa dipasang pinion gear 12T. Saya sangat menyarankan kalau beli motor Outrunner cari yang ukuran diameter shaftnya itu 3,17 mm. Alasannya karena shaft ukuran 3,17 umum dijual sebagai spare part. Panjangnya sekitar 40 mm atau 4 cm. Jadi kalau ada kesalahan atau misalnya patah bisa beli shaftnya aja atau asnya aja. Dan harga shaft ini cukup murah, biasanya dijual belasan ribu saja. Pertama kita buka pin di bagian belakang pakai obeng kecil. Ini adalah bagian dalam motor Outrunner. Setelah itu kita buka baut pengunci shaft atau as pakai kunci L ukuran 1,5. Nanti kita akan dorong shaftnya. Oleh karena itu kita akan buat bagian rata untuk posisi baut kutu yang baru. Saya pakai kikir kotak ukuran 8 inci. Prosesnya nggak lama kok. Bisa juga pakai gerinda atau bore tuner tapi harus hati-hati. Dan kalau dari pengalaman, kalau asnya masih rapat sebenarnya tanpa pakai baut kutu atau melakukan proses ini sebenarnya juga masih kuat kok. Setelah itu kita dorong as shaft ke arah sebaliknya. Ganjal pakai kunci sok atau pakai pipa bolong lalu didorong pakai ragum atau bench vise. Nggak punya ragum bisa pakai C-clamp ukuran 3 inci ke atas. Kita pasang bracket motor Outrunner, ini biasa dapat dari paket penjualan. Lalu kita sambung motor ke ESC brushless. Detail cara pasang nanti diajarkan di video ini. Lalu kita sambung kabel ESC ke alat servo tester. Ini harganya belasan ribu. Colok di bagian out. Kabel putih ke S atau signal, merah ke plus, hitam ke negatif. Alat ini nggak harus dibeli, fungsinya sebentar dijelaskan. Lalu kita pasang motor ke ragum. Kalau nggak punya ragum bisa dibaut ke papan atau semacamnya. Intinya buat pegang motor. Tutupi pakai plastik agar gram atau serbuk besi nggak masuk ke dalam motor. Kita nyalakan ESC dan inilah fungsi servo tester yang tadi. Kita bisa putar knob untuk jalankan motor. Kalau nggak punya alat ini ya kamu mesti pakai remote untuk jalankan motornya. Lalu tinggal kita kikir atau pakai amplas kasar. Kalau pakai cara ini relatif agak lama sih, tapi nggak terlalu lama-lama juga kok. Jadi sabar aja. Kalau mau lebih cepat bisa dikombinasikan dengan amplas bore tuner. Ini hanya beberapa menit saja sudah selesai. Kalau punya jangka sorong atau sigmat, selalu cek ukuran shaftnya. Kalau nggak punya sigmat, teman-teman mesti cocokkan dengan gearnya. Seandainya pakai sigmat pun kita perlu cocokkan juga dengan gearnya untuk memastikan. Buat sampai ukuran shaftnya sekitar 1,9 mm. Saya pernah bikin shaft ukuran 1,8 mm dan ternyata kekecilan, jadi longgar. Kalau terlalu kekecilan dan longgar, pakai lem besi atau Loctite atau thread locker merah untuk mengencangkan. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Kalau mau ngecilin pakai bor dan kikir juga bisa. Malah ini bisa lebih cepat karena kita bisa beri tekanan ke shaft. Cuma dari pengalaman hasil mengecilkan pakai bor tidak sepresisi kalau pakai cara sebelumnya, tapi tetap bisa dipakai kok.
Untuk pasang outrunner di gearbox reducer tanpa adaptor, kita bisa perbesar lubang gearbox pakai bor 2 mm. Bor di bagian yang sesuai dengan lubang baut motor outrunner, itu aja persiapannya. Tapi kalau nggak mau modifikasi atau dibor-bor, di video ini saya akan pakai adaptor dari 3D Print agar lebih presisi. Link file ada di deskripsi video. Teman-teman bisa print sendiri atau menggunakan jasa 3D Print yang banyak tersedia di toko online. Kita buat dratnya dulu di adaptornya biar nanti lebih gampang saat dipasang. Nggak perlu sampai tembus, cukup sampai ujung bautnya masuk aja. Kalau akurasi 3D printernya bagus, seharusnya lubang shaft adaptor bisa lancar seperti ini. Kalau seret, mesti dibesarin dulu pakai bor 3 mm. Seperti biasa, kalau kamu punya 3D printer dan mau jual adaptornya, silakan aja saya kasih izin. Bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan adaptor ini. Asal jangan jual software-nya aja ya. Pastikan kamu pasang adaptor dulu sebelum pasang gear, karena kalau gear duluan nanti adaptornya nggak bisa masuk atau mentok di gear. Sebagai info, adaptor 3D Print ini sedikit berbeda dengan yang kemarin saya buat untuk gearbox dual speed. Yang kiri yang warna merah adalah adaptor yang sebelumnya untuk gearbox dual speed, sedangkan yang kanan warna silver adalah adaptor untuk pasang outrunner di gear reducer kali ini. Bedanya adalah ujung bagian sini. Yang reducer itu lebih pendek. Ini disesuaikan dengan konstruksi gearbox reducer. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah punya yang versi untuk gearbox dual speed, bisa juga dipakai kok. Tinggal dipendekin aja ujungnya pakai kikir. Setelah itu kita pasang gear menggunakan ragum atau C-clamp. Kalau terasa terlalu keras, jangan dipaksa, nanti bisa pecah gearnya. Kecilkan lagi shaftnya dulu. Ambil kunci shock, lalu kita dorong as atau shaft lagi ke belakang sampai posisi gear seperti terlihat di video. Kita coba pasang ke reducer. Untuk pinion gearnya ini hampir sejajar dengan bodi gearbox. Untuk pastikan sudah pas, kita ambil gear yang paling atas, lalu kita taruh. Kalau gear menempel dengan baik, berarti sudah pas. Kalau sudah pas, jangan lupa untuk pasang lagi baut kutunya. Sekali lagi, kalau masih baru atau as belum slack atau longgar, sebenarnya nggak pakai baut kutu juga sudah cukup kuat kok. Ini baut yang dipakai untuk mengikat motor sebelumnya. Saya tidak pakai lagi dan saya pakai baut kasar ukuran M2. Ini baut yang biasa dipakai untuk mengencangkan bodi WPL. Jadi saya rasa teman-teman pasti ada lah. Setelah itu tinggal dibaut saja motor ke gearboxnya lalu rakit ulang semuanya. Sebagai info, di video ini saya pakai motor 2208 2600 kV dan terdapat kelebihan as sepanjang ini. Artinya kita masih bisa pakai motor 2212 yang lebih besar. Kalau pakai gearbox bawaan WPLC 34km, saya sarankan pakai motor 2212 2200 kV yang torsi bawah masih dapat dan tidak terlalu pelan juga. Tapi kalau mau torsi lebih besar, lebih smooth lagi crawlingnya, bisa pakai yang kV-nya lebih rendah dari 2200 kV, misalnya 1400 kV. Ini contoh speed saat pakai motor 2208 2600 kV. Tidak terlalu disarankan karena agak terlalu kencang dan kalau beban berat sedikit kogging atau tersendat. Walau kalau ditarik throttle lebih dalam masih kuat juga, tapi ya itu jadi nggak bisa smooth crawling. Sebelum dipasang ke transfer case, kita coba dulu apakah gearbox reducer sudah berfungsi dengan baik. Cara pasang elektronik. Saya pakai ESC brushless dari Cina tanpa merek, harga 160 ribuan saat saya beli. Kita pasang kabel motor ke ESC, kabel kuning ke kuning. Nah, kalau saya kabel merah ESC disambung ke kabel hitam motor dan sebaliknya kabel hitam ESC saya sambung ke kabel merah motor. Karena kita pakai motor dan ESC brushless yang sensorless, jadi tidak masalah jika kita balik-balik posisi kabelnya. Pemasangan posisi kabel akan mempengaruhi arah putaran motor dan putaran mana yang benar ini dipengaruhi oleh pemasangan posisi gardan mobil. Jadi settingan saya dengan teman-teman bisa saja berbeda. Seandainya putaran bannya salah, tinggal dibalik saja kabel merah dan hitamnya. Kabel kuning atau yang tengah dibiarkan saja, tidak perlu dilepas. Setelah itu kita pasang kabel dari servo ke receiver remote. Kabel kuning sinyal, merah positif, coklat negatif. Receiver ini kita dapat saat beli transmitter buatan pihak ketiga. Dalam video ini saya pakai remote Dumbo RC X6. Pakai remote lain gak masalah, caranya sama aja. Kita colok kabel ESC di channel 2 receiver. Urutannya kabel putih itu sinyal, merah positif, hitam negatif. Kita pasang baterai, nyalakan transmitter, lalu nyalakan ESC.
dan bisa terlihat mobil sudah berjalan normal dengan baik. Sebagai catatan, kalau pakai kopel panjang seperti C34KM ini dan posisi kopel yang bolong itu ada di atas, dia akan mentok ke motor outrunner karena diameter motor yang lebih besar. Solusinya kita perlu balik posisi kopel, jadinya yang solid itu yang ada di atas atau yang diameternya lebih kecil. Jadi lebih ada ruang dan tidak mentok ke motor. Walau kalau kita tekan maksimum gardan yang sebelah kiri masih tetap akan mentok sedikit aja. Tapi sangat jarang sih posisi ini terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi karena travelnya biasa nggak maksimum seperti itu. Apakah motor outrunner bisa diajak berenang? Bisa kok. Tapi kalau mau lebih aman disarankan lubang-lubangnya ditutup lagi. Caranya bisa cek di channel Bang Resa Yolando. Link ada di deskripsi. Semoga berguna. Terima kasih sudah menonton. Om Teddy sign out.